Inilah informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Dalam manuver politik dan ekonomi yang mengejutkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penundaan sementara selama 90 hari atas tarif tinggi yang baru saja diberlakukannya terhadap puluhan negara, kecuali untuk China yang justru dinaikkan menjadi 125%. Keputusan mendadak pada Rabu 9 Mei waktu setempat ini langsung mendorong indeks saham utama Amerika Serikat melonjak tajam dan membawa angin segar ke pasar keuangan global yang sempat dilanda kekacauan. Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari, Trump dikenal kerap mengeluarkan ancaman tarif terhadap mitra dagang, namun seringkali mencabutnya secara mendadak. Pola kebijakan yang berubah-ubah ini membingungkan para pemimpin dunia dan membuat para pelaku usaha kewalahan menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dalam pernyataan terbarunya, Trump menyebut tarif terhadap negara-negara tertentu akan ditangguhkan selama 3 bulan ke depan agar memberi waktu bagi para pejabat Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi dengan mitra dagang yang mengajukan permohonan pengurangan tarif. Namun tekanan terhadap China, pemasok terbesar kedua barang impor ke Amerika Serikat, tidak dilonggarkan. Sebaliknya, Trump justru menaikkan tarif terhadap barang-barang impor asal China menjadi 125%, naik dari level 104% yang baru diberlakukan tengah malam sebelumnya. Langkah ini makin memanaskan konfrontasi ekonomi antara dua kekuatan besar dunia yang dalam sepekan terakhir terlibat perang tarif secara intens. Kita beralih ke berita selanjutnya, di mana masih terkait aksi tarif perdagangan, ketegangan dagang dunia terus mencapai titik baru menyusul sikap China dan Uni Eropa yang secara resmi mengumumkan tarif balasan terhadap barang-barang asal Amerika Serikat. China menaikkan tarif impor barang dari Amerika Serikat dari 34% menjadi 84% hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat mulai memperlakukan tarif baru sebesar 104% terhadap produk China. Adapun negeri tirai bambu belum merespon aksi lanjutan Trump yang kembali menaikkan tarif untuk negara tersebut menjadi 125%. Sementara itu, Uni Eropa mengumumkan tarif balasan 25% terhadap sejumlah produk asal Amerika Serikat sebagai bagian dari gelombang pertama sanksi dagang. Blok yang terdiri dari 27 negara ini sebelumnya telah menjadi target tarif Amerika Serikat sebesar 20% untuk sebagian besar produk dengan beban tarif lebih besar dikenakan terhadap sektor otomotif dan baja. Langkah-langkah pembalasan juga mulai berlaku di Kanada, salah satu sekutu dekat dan mitra dagang utama Amerika Serikat. Dengan kebijakan ini, Trump telah secara signifikan mengubah sistem perdagangan global yang telah dibangun selama puluhan tahun. Menurut berbagai estimasi, tarif rata-rata atas impor ke pasar konsumen terbesar dunia kini telah melampaui 20% atau jauh di atas rata-rata 2,5% sebelum Trump menjabat. CEO dari JP Morgan Chase, Jamie Dimon, memperingatkan kebijakan tarif Trump kemungkinan besar akan menyebabkan resesi dan gagal bayar oleh peminjam. Kita ke Hot News yang selanjutnya, di mana ketegangan konflik perang dagang antara Amerika Serikat dengan China mendorong kembali kejayaan emas. Harga emas akhirnya melesat usai kejatuhan dalam, mendorong minat investor terhadap emas kembali meningkat. Harga emas naik lebih dari 3% pada perdagangan Rabu dan bersiap untuk hari terbaiknya sejak Oktober 2023, didukung oleh arus masuk aset safe haven di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan Amerika Serikat China saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin meningkatkan tarif terhadap China. Kepala Strategi Komoditas di TD Securities, Bart Melek, mengungkapkan pada akhirnya emas terus dilihat sebagai nilai lindung terhadap ketidakstabilan. Menurut lembaga keuangan tersebut, saat ini situasi perang tarif menjadi masalah besar dan investor memiliki ekspektasi inflasi yang meningkat, kemudian pada akhirnya menyebabkan imbal hasil yang lebih tinggi untuk investor emas. Emas yang digunakan sebagai investasi yang aman selama masa ketidakpastian politik dan keuangan telah naik lebih dari $400 Amerika Serikat pada tahun 2025 dan mencapai rekor tertinggi $3.167,57 Amerika Serikat per troy ounce pada tanggal 3 April karena permintaan safe haven yang kuat dan pembelian bank sentral. Para pembuat kebijakan The Federal Reserve atau The Fed hampir sepakat bulan lalu dalam memperingatkan ekonomi Amerika Serikat menghadapi resiko inflasi yang lebih tinggi di samping pertumbuhan yang lebih lambat, dengan beberapa pihak mencatat kompromi yang sulit mungkin akan terjadi.
Para pelaku pasar memperkirakan peluang 72% penurunan suku bunga The Fed pada bulan Juni. Ya, kita ke informasi yang selanjutnya. Sejumlah perusahaan China mulai mengambil langkah-langkah baru dalam hal jam kerja karyawan. Hal ini untuk mengerem kerja dengan jam panjang yang saat ini menjadi persoalan sosial di negeri tirai bambu. Di produsen elektronik rumah tangga Midea misalnya, perusahaan memperlakukan jam pulang wajib bagi staf dan karyawan. Mereka juga memperlakukan larangan rapat setelah jam kerja. Perusahaan media sosial dan Kim Tencent juga telah memangkas waktu lembur di setidaknya beberapa unit. Ini berarti banyak pekerja tidak lagi bekerja di luar jam kerja normal. Di perusahaan pembuat peralatan rumah tangga Haier, karyawan telah merayakan di media sosial terkait pengenalan 5 hari kerja seminggu. Sementara pekerja di DJI, yaitu produsen pesawat nirawak terbesar di dunia, telah mengunggah kegembiraan mereka atas kebijakan baru yang menyatakan kantor harus dikosongkan sebelum pukul 9 malam. Menurut Organisasi Perburuan Internasional, China memiliki minggu kerja rata-rata yang panjang, yaitu 46,1 jam pada tahun 2024. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan 38,6 jam di Korea Selatan, 38 jam di Amerika Serikat, dan 36,6 jam di negara Jepang.